Salam jumpa lagi saudara-saudari yang terkasih dalam Renungan Kelana Sabda edisi Senin 4 Mei 2020. Bacaan Injil yang akan kita renungkan pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 10 ayat 11 sampai dengan 18. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba yang lain, yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Demikianlah Injil Tuhan. Salam kasih persaudaraan. Bapak Ibu, saudara dan saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, minggu ini oleh gereja dipersembahkan sebagai hari Minggu panggilan. Kita semua dipanggil untuk berdoa secara khusus agar Tuhan mengirim pekerja di kebun anggurnya yang semakin subur. Siapakah pekerja itu? Mereka adalah para imam, dan juga tidak hanya para imam, tetapi bisa juga para gembala-gembala yang baik, yang rela mewartakan kabar baik, yang rela berkorban demi kebenaran, yang rela memberitakan Injil kebenaran kepada sesama. Selain jumlah para imam, perlu diperkirakan kualitas para imam saat menentukan pembaruan gereja yang ditekankan oleh Konsili Vatikan kedua. Gereja sangat membutuhkan tumbuhnya panggilan di antara orang-orang muda Katolik untuk menjadi imam yang handal, yang memiliki integritas, daya kreativitas yang kuat, serta mampu melihat ke depan secara jernih dan cerdas. Bapak Ibu, saudara dan saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini Kristus menawarkan diri sebagai gambaran imam yang sangat dibutuhkan oleh dunia, yaitu gembala yang baik, sebagaimana terlihat dalam bacaan Injil hari ini. Gambaran mengenai gembala yang baik adalah suatu pernyataan yang dikatakan Yesus. Dan pernyataan Yesus ini dapat terbukti pula dalam dirinya sebagai gembala yang utama. Gembala yang rela menanggung derita, gembala yang rela sengsara, wafat, dan kebangkitannya
pada kemuliaan-Mu. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudariku yang dikasihi Tuhan, kita mesti melihat pernyataan Yesus di sini dalam konteks nubuat mesianis. Dalam tulisan para nabi, Tuhan berkali-kali mencela para pemimpin agama. Tuhan berkali-kali mencela para pemimpin agama Yahudi yang tidak menjalankan tugasnya sebagai gembala yang baik. Mereka hanya mencari keuntungan dari domba-domba mereka, sedangkan kesejahteraan dari domba-domba itu tidak diperhatikan oleh mereka. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudariku yang terkasih, di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, kita dituntut untuk menjadi seorang gembala yang baik, yang mampu membawa dan membimbing kita, umatnya, pada jalan keselamatan dan kesejahteraan hidup. Yesus ingin kita mengikuti Dia dengan sepenuh hati, sebab jelaslah dalam bacaan terlihat bahwa Dialah yang adalah gembala yang baik, yang memberikan kita pengasuhan, tapi juga didikan. Kita menanggapi kasih-Nya dengan ikut ambil bagian dalam tugas dan karya dalam hidup keseharian kita. Berjuang dengan tak pernah putus asa dan tidak ragu, bahkan lari dari realitas-realitas yang kurang mengenakan dalam hidup kita. Apalagi kita sekarang diperhadapkan dengan krisis hidup dan situasi pandemi yang sangat ditakuti oleh kita semua. Kita semakin ditantang untuk tetap mengikuti Dia dengan iman dan harapan yang tak terputuskan. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus sudah memberikan rasa aman kepada setiap kita di setiap saat, di setiap langkah hidup kita, di setiap pergumulan hidup kita. Tidak hanya di saat kita takut dan ragu. Kita harus menghadapi semua realitas itu bersama Yesus dengan iman, bukan dengan ketakutan dan keraguan. Tidak hanya di saat duka, tetapi di saat sukacita pun kita harus tetap mengandalkan Yesus sebagai gembala yang baik, sebagai gembala utama kita, sehingga dalam situasi apapun kita dapat berdoa, Tuhanlah gembalaku, takkan aku dikurangi. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur karena kita memiliki Yesus sebagai gembala yang mengenal pribadi kita masing-masing. Dengan bersyukur, tidak hanya dalam situasi yang enak dan nyaman saja. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang dikasihi Tuhan, selamat berkarya bersama Yesus dan mengenal Yesus lebih jauh dari yang kita pahami saat ini. Semoga Tuhan memberimu damai. Amin. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai dan bersaudara dengan pengasihan.